Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari tim kapal angkasa. Di sini saya sendiri Edwin Jonathan Purba dengan NIM 231401091. Sini dengan saya sedang Yada Wijaya dengan NIM 231401009. Saya dengan nama Lutfizan Panggabean dengan NIM 231401082. Saya Michael Valensatrio Munte dengan NIM 231401103. Saya Kevin Swandana dengan NIM 2314011136. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek PBO kami bertema game yang berjudul Void Red. Void Red adalah game sederhana yang dibuat menggunakan bahasa Java dan framework JavaFX untuk platform desktop. Tujuan dari player di game ini adalah untuk melindungi kapal luar angkasanya dari kapal atau benda luar angkasa yang akan menabrak kapal player dengan cara menembaki agar benda tersebut hancur. Setiap kapal atau benda yang berhasil ditembak, poin player akan bertambah. Fitur-fitur yang kami buat dalam proyek kami ini ada shooting, di mana player menggerakkan kapalnya menggunakan touchpad atau mouse kiri, uh, touchpad atau keyboard, lalu menekan kiri atau spasi untuk menembak benda atau kapal tersebut. Jika kapal musuh atau benda terkena peluru, maka jika kapal player terkena kapal atau benda lain, maka permainan akan berakhir. Skor untuk saat pemain berhasil menembakkan kapal atau benda, skor permainan akan bertambah. Lalu pada buff dan difficulty, player juga akan mendapatkan buff jika poin semakin meningkat. Difficulty juga semakin meningkat sering meningkatnya skor pemain. Lalu ada fitur leaderboard di mana pemain bisa melihat skor-skor pemain lain dari menu leaderboards atau records. Menu records menampilkan top 10 pemain dengan skor tertinggi. Yang akan ditampilkan adalah nama dan skornya. Selanjutnya kami akan melakukan demo dari game kami. Baik, ini adalah tampilan awal dari game kami. Di sini ada menu play, leaderboard, dan exit. Jika kami menekan leaderboard, akan tampil skor-skor player dan top dari 10 player dengan nilai tertinggi. Di sini sudah ada dua, yaitu Edwin Player 1, maka akan terisi empty. Lalu saya coba untuk back, lalu saya akan coba untuk play. Di sini player disuruh untuk memasukkan namanya agar bisa dimasukkan ke database. Saya buat di sini namanya pasir. Di sini cara kontrol gamenya adalah touchpad atau left atau right, tombol left atau right dari keyboard, dan cara menembaknya adalah dengan menekan spasi atau tekan kiri. Jika peluru terkena benda luar angkasa atau kapal musuh, maka poin akan bertambah. Di sini juga ada disediakan fitur pause, di mana game akan berhenti dengan menekan P, lalu tekan P lagi untuk resume gamenya. Jika nyawa player yaitu kanan atas sudah sampai maka game akan berakhir. Di sini saya akan coba untuk mati live berkurang satu. Lalu jika sampai skor lebih tinggi lagi maka dia akan mendapatkan buff. Misalnya saya buat playernya mati, yang berkurang satu dan mati lagi. Di sini ada tampilan game over, nyawanya sudah habis, di mana skor saya adalah 61. Click back to main menu. Lalu jika saya buka leaderboard lagi, akan tampil di sini skor dan nama saya. 61 tadi lebih tinggi daripada player 1 yaitu 45, maka nama saya naik ke nomor 2. Selanjutnya saya tekan back lalu exit untuk keluar dari permainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan dari proyek ini. Di sini saya mengerjakan di bagian game controller untuk bagian universe-nya, yaitu pergerakan bintangnya. Ini adalah kelas dari universe, di mana dia punya atribut posisi X, posisi Y. Lalu ada HWRGB, ini adalah untuk bintang-bintangnya. Lalu di sini penerapan OP-nya adalah salah satunya adalah encapsulation, di mana di sini atributnya disimpan dalam nilai private sehingga tidak bisa diakses tanpa melalui kelas method public. Lalu untuk uh, ada juga untuk bagian database-nya, di sini kami buat menggunakan database online yaitu Neon. Di sini adalah untuk menyimpan skor dan nama pemain saat permainan berakhir. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Yaitu bagian pekerjaan saya itu ada di fitur Labs. Bisa lihat fitur Labs seperti yang di demo game tadi. Jadi player akan bahkan 3 nyawa. Ini untuk kodenya itu ada di bagian Labs pada game controller. Oke. Jadi di sini ada penerapan PBO enkapsulasi itu ada di Labs Vulnerable Timer yang besar private untuk menjaga integritas data. Kemudian logikanya dikerjakan oleh game controller itu. Kemudian ada juga Polymorphism itu ada di bagian player, terus Rocket. Kemudian mereka akan menggunakan metode draw dan update. Kemudian untuk fitur dead screen gitu. Jadi fitur dead screen itu bisa dilihat di game over sama dengan true.
di sini ada penerapan PBO enkapsulasi, itu untuk mendeteksi game over yang dikelola dalam game controller sendiri. Kemudian bagian perbaikan tombol logi cancel yang pada awalnya ngebug, itu ada di bagian menu controller, bagian handle play game. Jadi di sini ada enkapsulasi metode handle play game yang untuk merangkum semua penginputan nama dan validasi dan skor juga. Kemudian ada juga modularitas yang bertindak sebagai modul yang terpisah untuk tanggung jawab untuk logika menu utama. Dan kemudian yaitu fitur control ada di game controller di scene set on key release. Oke, jadi sini ada penerapan BBO enkapsulasi di mana variable set press to private kemudian akan dihandle oleh set on key press dan set on key release. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, jadi singkatnya saya membuat aset-aset pada game ini dari scratch, mulai dari sprite-nya sampai dengan audio. Dan saya membuat kode kelas Sound Manager, yaitu kode mengontrol semua audio di gamenya. Penjelasan kode singkatnya, ada fungsi play sound, yaitu mengontrol sound effect-nya seperti ledakan atau tembakan. Lalu ada fungsi play intro dan loop, metode memutar musik intro sekali, terus otomatis balik ke musik utama. Lalu ada pause musik, resume sama stop. Metode ini mengontrol BGM yang sedang berjalan seperti menjeda, melanjutkan, dan menghentikan total. Ada dua penerapan pilar PBO, jadi pertama enkapsulasi seperti pada audio input stream, clip, dan line listener. Terus ada polymorphism, diterapkan secara tidak langsung. Contohnya ada di line listener yang bisa merespons berbagai jenis event, start, stop, dan lain-lain dengan cara yang berbeda. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya memasukkan font ke dalam game. Jadi, saya memasukkan font khusus agar tampilan gamenya lebih menarik dan sesuai dengan tema retro luar angkasa. Kami menggunakan font bernama Prestart 2P yang berjenis pixelated style seperti di game arcade klasik. Jadi font ini saya letakkan di aset, kemudian untuk penerapannya saya menggunakan pendekatan CSS Java FX. Lalu saya set font tersebut ke elemen-elemen di FXML seperti label dan button agar konsisten dengan nuansa game yang kami buat. Selanjutnya, eh, saya juga menggunakan bagian logika pause gamenya. Jadi ini bertujuan untuk agar pemain bisa menghentikan sementara permainannya lalu melanjutkannya kembali. Caranya adalah dengan menggunakan timeline dari Java FX yang menjadi loop utama game. Ketika pemain menekan tombol P, maka loop akan dijeda dan jika ditahan lagi, permainan akan berlanjut. Kemudian penerapan OP. Jadi ada dua, yang pertama itu ada encapsulation. Saya menyembunyikan variabel seperti game loop dan mengaksesnya hanya lewat fungsi seperti pause game dan resume game agar lebih aman dan terstruktur. Kemudian yang kedua ada abstraction. Saya menggunakan soundmanager.play dan object timeline tanpa tahu cara kerja internalnya. Ini adalah penerapan abstraksi agar logika saya tetap sederhana dan fokus pada fungsinya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya membuat pada bagian FXML leaderboard. Eh, untuk konsep OOP yang digunakan ada antara lain ada encapsulation, eh, class player record menyimpan data pemain, nama skor dalam atribut privat, akses menggunakan getter dan center. Selanjutnya ada abstract session atau abstraksi. Pengguna tidak perlu tahu detail pengambilan data, cukup lihat tampilan leaderboard. Selanjutnya ada modular design, dibagi beberapa komponen, FXML tampilan, controller, logika, model player record atau database core, sumber data. Oke, selanjutnya kita masuk ke leaderboardnya. Jadi di sini ada rank, name, dan skor. Jadi semisalnya kita skornya 90, maka jika nilai kita lebih tinggi dari player 2, maka ranking kita menjadi lebih tinggi. Seperti misalnya ranking 1, nama player 1, skor 90. Ranking 2, player 2, skor 80. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya, Edwin. Baik, demikian dari penjelasan proyek PBU kami. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Uh, Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.